pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengucap syukur kita kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebab Dia Allah yang senantiasa dekat dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu sejenak dan kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Hanya Dekat Allahku, sebab dekat dengan Allah hidup kita akan menjadi tenang di dalam perlindungan dan kuasa-Nya. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama.
dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Biarlah hidup kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kami nyaman di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami nyaman di dalam kasih-Mu Tuhan. Itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kekuatan perlindungan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mulai dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau pimpin Tuhan ibadah kami ini ya Bapak. Dan kami menyerahkan juga hamba Tuhan, Pak Pendeta Yuki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi beliau secara khusus Tuhan, sehingga setiap bagian firman Tuhan yang disampaikannya menjadi berkat bagi kami semua di siang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua memiliki semangat yang sama pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuki pada pagi hari ini. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 24 sampai yang ke-25.
Saya akan membacakan bagi kita semua. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 25 saya akan bacakan bagi kita semua. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sekali lagi saya akan membaca bagi kita semua. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Yuki. Mari kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kita mau bersama-sama menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan dengan pujian indah saat berdoa. Saat berdoa, saat hikmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi sentosa, jiwa saat yang indah ini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Sinta saat berdoa, karena Tuhan dekat, dalam kasih sayangnya tercurah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkanlah beban, jiwamu kan sentosa, jiwamu kan nyaman. Saat yang indah ini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Silakan Pendeta Yuki akan menolong kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kamu selama 1 minggu ini. Bapa, kami mau datang di dalam syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk situasi yang terjadi saat ini. Ketika kami masih menghadapi pandemi, biarlah tangan Tuhan boleh terus menuntun kami, menyertai kami, membimbing kami untuk melewati situasi yang sulit ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini boleh segera berlalu. Merindu Tuhan, vaksin yang sudah mulai disuntikan boleh menghasilkan hasil yang baik Tuhan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kami rindu Tuhan, kami semua boleh semakin lama boleh semakin baik, kami boleh semakin lama semakin boleh kembali pulih seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan, kami boleh beribadah seperti sedia kala, kami boleh berkumpul seperti sedia kala, kami boleh kembali bersama-sama bersekutu seperti sedia kala. Bapak, hamba-Mu juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk pemerintahan negara kami. Biarlah tangan Tuhan boleh terus menyertai, menuntun khususnya untuk Presiden kami Bapak Jokowi. Tangan Tuhan boleh terus menyertai keputusan-keputusan yang diambil, biarlah keputusan-keputusan yang tepat untuk bangsa ini. Biarlah semuanya boleh baik Tuhan. Biarlah semuanya boleh menghadapi situasi yang aman, yang sentosa. Kami rindu Tuhan, tidak ada lagi gejolak politik, tidak ada lagi hal-hal atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Kami rindu Tuhan, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan kedamaian atas bangsa ini.
Bapa, kami terus berdoa Tuhan supaya tangan Tuhan menyertai dan teman-teman kami yang juga di minggu ini mengalami situasi yang sulit ketika mereka harus menghadapi banjir. Mungkin beberapa teman-teman kami menjadi korban banjir. Tangan Tuhan boleh terus menyertai mereka, memberikan kekuatan, Tuhan berikan penyertaan buat mereka. Mereka boleh terus melihat Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan, kekuatan, dan jawaban di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang fisiknya tidak baik, yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan berikan pemulihan buat mereka. Mereka terus menggantungkan kehidupan mereka kepada Tuhan, dan biarlah tangan Tuhan memberikan pemulihan atas tubuh mereka. Tuhan, kami terus berdoa biarlah pelayanan kami di tempat ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah pelayanan online yang terus kami lakukan setiap minggunya boleh memberitakan Injil kepada banyak orang di luar sana, dan banyak orang boleh terus melihat Kristus melalui pelayanan kami. Kami berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan kami yang lain, Tuhan, untuk care group dan sekolah minggu. Tangan Tuhan boleh terus menyertai dan memberkati. Supaya kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan terus diperlengkapi, jemaat Tuhan terus diberikan penyertaan, kekuatan, pemahaman, kebenaran firman Tuhan yang benar. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan terus memimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan-Mu, yang dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuki. Kita akan nyanyikan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
Pendeta Engki, saya persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana iman daripada Musa. Ya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti dihadapkan kepada pilihan demi pilihan dalam kehidupan, betul ya? Kita setiap pagi, bahkan ketika memulai pagi hari, kita sudah dihadapkan dengan sebuah pilihan. Ya, bangun tidur mau ngapain? Mau sikat gigi dulu, mau bikin kopi dulu, mau sarapan dulu. Ya, ada banyak pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga akhirnya kita harus menentukan setiap pilihan itu. Ya, karena ada beberapa pilihan yang mempunyai dampak jangka panjang, atau mungkin pilihan itu mempunyai dampak jangka pendek dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, kita juga dihadapkan pilihan yang sifatnya sesaat di dalam dunia ini atau bersifat kekal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Musa juga di dalam kehidupan yang membuat pilihan di dalam imannya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di ayat 24, dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya. Karena imannya kepada Tuhan, setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Firaun. Bayangkan, Musa menentukan sebuah pilihan yang menurut saya tidak mudah. Bertahun-tahun sejak saat kecil, sejak dia diadopsi oleh anak putri Firaun, ya, dia menjadi keluarga besar di dalam kerajaan Firaun. Dia menerima kenikmatan dari harta kekayaan di kerajaan. Dia bahkan melihat banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupan yang dituntun, diajar di dalam kehidupan kerajaan, menjadi calon raja. Tetapi di usianya yang sudah dewasa, dikatakan di firman Tuhan, karena iman maka Musa setelah dewasa. Ya. Kata setelah dewasa ditafsirkan oleh banyak orang setelah dia berumur 40 tahun, setelah dia mampu menentukan pilihan yang tepat dan lain sebagainya. Nah, yang pasti di dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang dewasa, kita pasti punya pilihan di dalam kehidupan kita. Karena iman dikatakan maka Musa setelah dewasa. Gitu ya. Saudara, banyak orang bisa menjadi tua tetapi tidak menjadi dewasa. Gitu. Secara usia banyak orang kita pasti bertambah. Semua kita pasti akan bertambah usia. Tetapi apakah di dalam kehidupan kita menjadi dewasa? Terutama di dalam menentukan pilihan dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang semakin tua usianya, tetapi belum tentu semakin dewasa dalam menentukan pilihan dalam kehidupan. Nah, Musa, pagi hari ini kita belajar bahwa Musa menentukan pilihan yang luar biasa di dalam kehidupan. Setelah bertahun-tahun, puluhan tahun ya, di dalam kehidupan kerajaan Firaun. Nah, ada di titik tertentu dalam kehidupannya dia harus menentukan sebuah pilihan untuk tidak lagi bersama-sama dengan keluarga besar Firaun, gitu ya. Bahkan dia menolak disebut anak putri Firaun, gitu ya. Ini pilihan yang sangat sulit. Pilihan imannya membuat dia mampu ya, memilih siapa identitasnya di dalam Allah. Seringkali banyak orang kehilangan identitasnya di dalam kehidupan ini, gitu ya. Apalagi maraknya media sosial membuat banyak orang kehilangan identitas diri. Banyak orang menutupi identitas aslinya dengan hal-hal yang ditampilkan di media sosial. Kalau kita belajar pada pagi hari ini Musa, iman yang
dipunyai Musa membuat dia membangun sebuah identitas berdasarkan status dia di hadapan Allah. Iman Musa membuat dia membangun identitas berdasarkan statusnya di hadapan Allah. Musa dari kecil seperti kita tahu dia sudah menikmati fasilitas dari Firaun, tetapi statusnya sebagai umat pilihan Allah adalah status yang lebih mulia dan patut dibanggakan. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, seharusnya kita bangga dan membangun identitas kita berdasarkan siapa kita di dalam Dia, bukan berdasarkan standar dunia. Tapi seringkali itu menjadi pilihan yang sulit di dalam kehidupan. Seperti saya katakan, ketika maraknya media sosial, ya banyak orang sepertinya membangun identitas yang baru, menutupi yang realita di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat satu firman Tuhan dari Filipi 3 ayat yang ke-8, mari kita membuka kitab kita Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Inilah tulisan yang dibuat oleh Paulus. Dia berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Saudara, bisakah kita berkata segala sesuatu sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus? Dari sudut pandang dunia, Musa pasti dianggap bodoh mengorbankan semuanya dengan percuma. Statusnya sebagai calon pemimpin Mesir di masa depan, dia tinggalkan begitu saja. Tapi daripada sudut pandang rohani, Musa telah mengorbankan hal yang percuma untuk mendapatkan segalanya. Segalanya di dalam konteks kehidupan yang kekal. Seringkali kita menghadapi situasi-situasi di mana kita harus memilih apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Tetap setia kepada iman kita kepada Kristus, atau akhirnya kita menjadi serupa dengan dunia ini. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh menikmati hal-hal dalam dunia, tetapi banyak orang akhirnya menjadi serupa dengan dunia. Nah, itu perbedaan yang sangat tajam. Banyak orang mengorbankan imannya kepada Kristus demi mendapatkan kesenangan di dalam dunia. Kuasa, hormat, prestise dikorbankan. Hari ini kalau kita belajar bahwa Musa justru dengan sebaliknya, dia mengorbankan hartanya, kekayaan yang akan dia terima, karena dia tahu bahwa di depan dalam kehidupannya dia akan menerima upah yang kekal. Kalau kita baca sekali lagi, kita balik ke Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang 26 dikatakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kita bicara upah kehidupan yang kekal. Seringkali banyak orang melupakan bahwa kita punya kehidupan selanjutnya setelah kehidupan kita sekarang. Pilihan apa yang akan kita buat di dalam kehidupan kita? Apakah kita mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan yang sementara ini? Banyak orang lupa bahwa ada kehidupan yang menanti di depan sana. Bahwa apa yang dijalani saat ini adalah kehidupan yang sementara, yang tidak kekal. Banyak orang lebih senang menikmati apa yang ada sekarang ini dan melupakan apa yang kekal di hadapan Dia. Kalau kita melihat di ayat 26 dikatakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Kata menganggap ini menarik di dalam konteks bahasa aslinya.
Dalam bahasa asli dikatakan to think, to consider, to count. Ya. Ini menunjukkan sebuah keterlibatan atau pemikiran yang cermat dari Musa, pertimbangan yang teliti, bukan hanya keputusan sesaat, keputusan cepat, atau keputusan yang gegabah. Musa mempertimbangkan dengan matang-matang segala keputusan yang dia ambil melalui jalan iman. Ia memikirkan bahwa penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Saudara, sebuah statement yang luar biasa yang kalau kita baca pada pagi hari ini. Di tengah keputusan yang pasti sulit yang dihadapi oleh Musa. Keputusan yang Musa ambil bukan keputusan yang gegabah. Dia bukan karena emosi sesaat gitu ya, seperti orang baru selesai KKR gitu, nangis-nangis gitu. Waduh, Tuhan baik ya gitu. Bertobatlah, saya mau lebih setia lagi pada Tuhan. Sebulan kemudian kita lupa gitu, balik lagi pada kehidupan yang lama. Jadi tomat gitu ya. Tobat, kumat gitu. Tapi kalau kita belajar bahwa apa yang diambil, sebuah keputusan diambil oleh Musa adalah keputusan yang matang-matang. Dia menggantungkan kesungguhan pilihannya di dalam iman kepada Tuhan. Berapa banyak daripada kita sungguh-sungguh memikirkan dengan sungguh-sungguh bahwa ada kehidupan selanjutnya dalam kehidupan kita. Kita nggak hidup menunggu hari ini, kita nggak cuma hidup sekarang. Kalau kita mundur sedikit ke ayat 25, dikatakan karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Banyak orang lupa bahwa hidupnya sementara di dunia. Bahkan kenikmatan yang kita nikmati pada saat ini pun kenikmatan yang sementara. Kata lebih suka adalah sebuah pilihan ya, di dalam konteks bahasa aslinya ialah lebih mencintai. Dia lebih mencintai menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, apa yang kita cintai dalam kehidupan kita? Hobimu, hartamu, karirmu, apa yang engkau cintai dalam kehidupan? Ada sebuah karya yang luar biasa dari seorang pujangga terkenal namanya William Shakespeare. Dia nulis buku yang terkenal berjudul Merchant of Venice. Buku ini luar biasa, mengisahkan tentang seorang gadis namanya Portia. Dia ahli waris dari seorang yang kaya raya, dan Portia ini sangat cantik. Nah, pada suatu hari ayah dari Portia ini memberi seperti suatu ujian gitu ya, buat siapa aja yang mau menjadi calon istri, calon suami dari Portia. Mereka harus melewati ujian. Ada 3 hal yang harus mereka pilih gitu ya. Ada 3 peti gitu ya. Nah, setiap orang boleh milih dari 3 peti itu, peti-peti mana yang mereka pilih yang bisa menentukan untuk bisa mendapatkan si Portia. Nah, peti yang pertama adalah peti yang terbuat dari emas. Ada catatan di dalamnya ditulis, siapa yang memilih aku akan mendapatkan apa yang diingini oleh semua manusia. Nah, peti yang kedua, peti dari perak, dengan catatan siapa yang memilih aku akan memperoleh apa yang pantas diterima. Ya tentunya 2 peti ini paling banyak dipilih oleh banyak orang gitu ya, dari emas, dari perak. Tapi ada satu orang namanya Bassanio. Dia memilih peti yang ketiga. Peti yang ketiga dari timah, dan yang menarik dari peti ini ada sebuah catatan tulisan di dalamnya yang berkata gini, siapa yang memilih aku harus menyerahkan dan mengorbankan semua yang dimiliki. Wah, udah petinya nggak menarik,
tulisannya juga luar biasa. Dikatakan siapa yang memilih aku harus menyerahkan dan mengorbankan apa yang dimilikinya. Artinya apa? Untuk mendapatkan si Portia, Bassanio harus menyerahkan seluruh apa yang dia punya terlebih dahulu. Dan itu yang dilakukan oleh Bassanio. Ya, singkat cerita bahwa dia akhirnya mendapatkan Portia menjadi pasangan hidupnya. Karena apa? Karena Bassanio sudah terlebih dahulu menyerahkan semua apa yang dia miliki sebelum bisa mendapatkan Portia. Saudara, demikian juga sesungguhnya kita orang beriman kepada Kristus. Kita harus terlebih dahulu rela menyerahkan apa yang ada pada kita demi melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan. Kenapa? Karena Kristus terlebih dahulu menyerahkan yang terbaik buat kita semua. Banyak orang berkata gini, oh keselamatan itu gratis. Saudara, sesungguhnya keselamatan gak gratis. Keselamatan adalah harga yang mahal yang dibayarkan oleh Tuhan di atas kayu salib buat kita semua. Harganya sangat mahal. Banyak orang lupa bahwa nilai keselamatan adalah nilai yang kekal. Banyak orang meremehkan nilai kekal itu. Hari ini kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Iman yang sejati kepada Kristus ialah iman yang harus memilih jalan yang sulit. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan di Matius 7 dikatakan, gak banyak orang memilih jalan yang sempit, jalan yang sesak, pintu yang sesak, jalan yang sempit. Tetapi banyak orang memilih jalan yang lebar. Orang-orang dunia memilih jalan yang lebar. Orang dunia berpikir bahwa keselamatan hanya lewat agama, keselamatan hanya lewat perbuatan baik, keselamatan lewat meditasi, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Kristus hanya kepada Dia iman keselamatan kita. Dan bahkan tidak hanya itu, untuk bisa memasuki pintu yang sempit, ya kita semua harus melepaskan semua apa yang ada pada kita, dosa-dosa lama kita, hal-hal yang selama ini mengikat kita, hal-hal selama ini membebani kehidupan kita. Kita harus tinggalkan itu semua dan memasuki jalan yang sempit. Artinya apa? Ikut Kristus bukan hal yang mudah. Jalannya sempit, pintunya sesak. Pintunya sesak, ada katanya jelas dikatakan di Matius, pintunya sesak, jalannya sempit. Kalau mengikut Kristus, Yesus katakan, pikul salib dan ikut aku. Berarti Tuhan nggak berkata, oh kalau ikut aku maka hidupmu akan begitu diberkati berlimpah-limpah. Kau akan sehat selama seumur hidupmu, kaya raya, sentosa, diberkati. Karena makna berkat di dalam kebenaran firman Tuhan adalah makna yang luas. Kalau kita sadari bahwa keselamatan di dalam Kristus ialah punya makna di mana kita kembali dipulihkan relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang selama ini hancur, relasi yang selama ini hilang. Kita mati, kita nggak punya lagi kehidupan rohani. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, kehidupan rohani kita kembali dipulihkan. Kita kembali berelasi dengan Sang Pencipta, dengan Allah sendiri. Saudara, itulah keselamatan yang sejati sesungguhnya. Artinya apa? Ketika kita berrelasi dengan Tuhan, harus ada hal-hal yang kita mulai tinggalkan dalam kehidupan kita. Kita harus hidup yang baru di dalam hidup. Melewati jalan yang sempit, pintu yang sesak. Ini seringkali dilupakan oleh banyak orang. Hari ini kembali kita diingatkan bahwa iman kepada Tuhan memilih pilihan yang tidak mudah dalam kehidupan. Musa mengajarkan kita bahwa iman yang benar membuat dia membangun identitas berdasarkan status di hadapan Allah. Siapa status kita di hadapan Allah? Orang yang dibenarkan. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Biar ini boleh menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Kita punya iman yang benar dalam Dia. Kita mulai memikirkan bahwa kehidupan kita adalah pilihan yang jangka panjang pada kehidupan yang kekal dalam Dia. Bukan hanya kehidupan yang sesaat di dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami diingatkan oleh
apa yang sudah dijalankan oleh Musa di dalam kehidupan keimanan. Di tengah pilihan-pilihan yang begitu luar biasa dalam kehidupan, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dalam dosa. Bapak kembali ingatkan kami, di dalam iman kami kepada Tuhan, kami juga boleh meninggalkan sesaat yang sementara di dalam dunia ini, supaya kami boleh memikirkan yang kekal di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kematian-Mu di atas kayu salib, hal yang begitu berharga, hal yang begitu indah atas kehidupan kami. Biarlah itu terus kami ingat di dalam kehidupan kami, kami hargai dalam kehidupan kami, sehingga kami terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih ya Bapak, Allah-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan boleh terus berbicara di dalam hati kami semua. Serahkan sekali lagi Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Yang dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Yuki yang pada pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua, memberkati kita semua. Biarlah kita terus hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita satu-satunya. Terima kasih Pendeta Yuki. Kita akan respon firman Tuhan dengan pujian firman Tuhan bagaikan kebun penuh kembang. Kita akan nyanyikan pujian ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, bisa mentransfer melalui rekening gereja. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, bisa ditransfer melalui rekening gereja Jakarta Baptist Community Pulau Mas. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan nyanyikan pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur dan kekal selama-lamanya. Nanti Pendeta Yuki yang akan memimpin kita untuk doa penutup dan doa berkat. Mari jemaat Tuhan, kita menutup di dalam doa ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau dari awal sampai pada akhirnya Tuhan sudah menuntun ibadah kami dengan begitu luar biasa. Kami boleh menikmati relasi kami dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan kami, bahkan kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, ketika jemaat-jemaat Tuhan besok mereka harus kembali ke dalam aktivitas mereka.
Tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memberkati. Apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiap-tiap orang yang harus keluar rumah besok, bila Tuhan sertai, Tuhan jagai. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari corona. Biarlah mereka boleh terus setia melakukan yang terbaik, apapun yang bisa mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini bagi Dia. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sehat. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.